menggemparkan Nusantara. Di perguruan ini, pencaksilat tidak sekedar melatih teknik bertarung. Menempa keteguhan hati untuk menjadi pribadi terpuji merupakan tujuan dalam pembentukan jati diri yang dilandasi keagungan religi. Kami akan menelusuri kehebatan rasa persaudaraan di perguruan Setia Hati Terate dalam Jejak Pendekar. Kota Madiun, Jawa Timur menyimpan sejarah pedih perjuangan bangsa Indonesia. Tak lama setelah kemerdekaan, di kota ini sempat bergejolak sebuah pergerakan anarki yang dikenal dengan nama tragedi PKI Madiun. Monumen Kresek menjadi saksi kisah pilu pergolakan sesama anak bangsa tersebut. Sport One, apa kabar pecinta Sport One? Kembali lagi bersama saya Septian Hermawan dalam program yang mengupas tentang dunia silat di Indonesia. Dan sekarang saya berada di Kota Madiun. Dan di tempat ini saya akan mengunjungi salah satu perguruan silat yang memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi. Dan Anda pasti penasaran, saya akan segera ke sana. Kota Madiun bisa disebut kota pesilat. Belasan perguruan silat aktif berada di sini. Di kota ini, bela diri seakan menjadi hal yang wajib untuk dikuasai. Padahal di masa penjajahan, Belanda melarang segala bentuk pelatihan pencaksilat di bumi Nusantara. Satu perguruan yang sangat disegani di kota ini adalah Persaudaraan Setia Hati Terate atau dikenal dengan singkatan PSHT. Didirikan medio 1922, perguruan ini adalah satu dari 10 perguruan pendiri Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia atau IPSI. Oh iya, kebetulan saya lewat sini, saya lihat ada main silat ya Pak. Oh, latihan memang ini latihan silat. Iya, silat yang terbesar di Madiun ya Pak ya, Persaudaraan Setia Hati Terate ya. Ya di Madiun, Iya. ya di provinsi, ya di Indonesia, ya di dunia. Dan di dunia, negara mana sih? Kalau negaranya mulai dari Malaysia, Iya. kemudian Timor Leste, Belanda, Inggris, Perancis, Amerika. Persaudaraan menjadi pondasi pembelajaran di perguruan ini. Setiap murid PSHT harus menjaga kekerabatan di antara mereka. Pembentukan pribadi terpuji berlandaskan ketaatan religi terangkum dalam kaidah bela diri. Filosofi inilah yang membuat PSHT sangat disegani. Saya pun sangat tertarik untuk mendalami kemurnian ajaran perguruan ini. Ini baju Terate sudah disahkan. Siap. Kalau saudara mau mengikuti latihan Terate harus sampai di sini. Siapa? Sang pendiri, Ki Hajar Harjo Utomo, adalah tokoh pejuang. Berkat jasanya, ilmu silat Setia Hati yang awalnya hanya diperuntukkan bagi kaum bangsawan bisa dipelajari seluruh kalangan masyarakat. Membentuk kekuatan anak bangsa dari rongrongan penjajah adalah tujuannya. Konon, hal inilah yang sangat ditakuti Belanda hingga berupaya memecah belah dengan politik adu domba. Di Madiun sendiri kan sering sekali Pak, bentrokan antara perguruan itu terjadi Pak. Kalau menurut tanggapan Bapak ini gimana sih Pak? Kenapa mereka mesti harus bentrok sesama perguruan? Sebetulnya hal yang biasa. Iya. Satu sama lain perguruan, tapi bagaimana merukunkan mereka? Oh begitu Pak. Jadi Mas Rian kalau mau ikut desa Terate nanti akhirnya akan tahu apa itu benturan. Benturan itu
karena orang itu membanggakan ini loh perguruan, egonya. Nah, bagaimana merukunkan mereka karena bisa dipakai, dimanfaatkan untuk keamanan. Sungguh sebuah kehormatan diperbolehkan ikut berlatih di salah satu perguruan termasyur ini. Namun bukan perkara mudah untuk menguasai teknik dan jurus perguruan PSHT. Kekuatan mental dan keberanian saya terus diuji. Bahkan di saat saya baru mulai mempelajari metode-metode dasar perguruan. Ini kalau ya sini ini sangat berasa kalau sedikit lagi saya bisa ya cedera itu kan sedikit napas Satu hal yang membuat PSHT sangat fenomenal adalah ikatan persaudaraan antar sesama murid perguruan. Konon hal ini pula yang menjadi pemicu kerusuhan antar pendekar yang kerap terjadi di kota Madiun. Seperti apa metode pembelajaran hingga bisa terbentuk rasa persaudaraan yang sangat erat antar sesama murid PSHT? Kami akan membahasnya sesaat lagi. sakit makanya kalau ikut latihan ya sungguh-sungguh. Tangannya lebih sakit. Metode keras dan disiplin menjadi porsi bagi seluruh murid perguruan persaudaraan Setia Hati Terate. Mental dan stamina ditempa hingga mencapai titik maksimal. Latihan dasar yang bagus, baik itu fisiknya tinggal dengan latihan mental. Berbagai motivasi menjadi alasan kebanyakan anak saat ditanya maksud dan tujuan belajar bela diri. Mulai dari ikut-ikutan teman, ingin terlihat gagah dan kuat, ingin pandai berkelahi, untuk membela diri, ingin ditakuti, disegani, serta berbagai alasan lainnya. Namun di PSHT, beragam tujuan secara perlahan akan dialihkan ke hal positif. Tentunya dengan cara silaturahmi dan pemantapan rasa persaudaraan. Tarik, putar. Kaki kanan dipatahkan. Sakit. Sakit, Pak. Latihan itu tidak mudah. Paham? Paham, Pak. Sejatinya, tujuan utama perguruan ini adalah menciptakan pribadi yang berbudi pekerti luhur, serta taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di perguruan ini, teknik menyerang dan bertahan sama pentingnya. Dalam setiap pertahanan, pasti disertai serangan. Demikian sebaliknya. Sekilas terlihat sederhana, namun tersimpan daya ledak yang hebat. Ini teknik mematikan. Teknik mematikan. Dengkulnya menyerang pinggang saya, sementara sikutnya menusuk leher. Oke, Mas. Cuy. Sungguh suatu metode yang unik, hasil intelektualitas para leluhur perguruan. Untuk bisa memaksimalkan kekuatan tubuh, saya ditempa dengan berbagai metode pelatihan yang sangat unik, namun sangat efektif. Mulai dari bagian perut, kaki, dan seluruh bagian tubuh dilatih agar tahan terhadap serangan.
saja untuk kekuatan spear di perut. Bila mana kita kena tendangan, kena pukulan, sudah siap. Contohnya boleh diuji, boleh dicoba. Ini dipukul tidak apa-apa ini. Ya. 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 Kita juga ada apa? Ya. Ya. Boleh dicoba. Oh, perut. Perut. Keras. 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 Tenang ya Pak ya. Enggak boleh. Lebih keras. Ya. Kuat sekali Pak ya. Coba latihan boleh dicoba. Saya Pak. Ya. Saya dulu latihan Pak. Tadi kan sudah latihan. Makanya harus kuat. Persiapannya gini. Gini. Coba dipukul. Ya. Sakit. Sakit banget. Keras tadi pukulannya. Karena saya nggak jarang latihan. Jadi berasa banget pukulannya. Kalau pukulannya aja sakit, tendangannya lebih sakit. Contoh. Langsung dapat. Selain bagian atas tubuh, kekuatan kaki juga menjadi keharusan. Untuk melatih kuda-kuda, PSHT memiliki metode yang lain daripada yang lain. Ini berat sekali pemirsa. Karena pelatih beban satu kaki, paha kita harus kuat. Dan ini untuk kuda-kuda Pak ya. Ya. Untuk ketahanan tubuh ya Pak ya. Ya. Selain untuk melatih keseimbangan dan kekuatan kaki, teknik berdiri di atas kayu yang dipikul memiliki filosofi kebersamaan dan turut merasakan kesusahan teman sejawat. Inilah nilai luhur yang disisipkan para sesepuh PSHT dalam pembentukan rasa persaudaraan di perguruan. Berat sekali. Berat latihan ini. Perguruan Satrate cukup berat latihannya. Tapi untuknya untuk Pakistan. Sang, enggak. Tendangan B kalau ini tidak terasa sakit. Ini sasarannya. Nah, ini ditangkis, masuk tetap sakit ini. Setelah mempelajari beberapa jurus dan teknik bantingan, saya langsung diuji untuk melakukan aplikasi gerak dan jurus tersebut. Tentunya lewat sebuah uji tanding. Dengan keterampilan dan pelatihan minim yang baru saya terima, sudah tentu saya menjadi bulan-bulanan. Dalam uji tanding, stamina serta kekuatan tubuh benar-benar diperlukan. 3 kali saya kebanting. Di silat begitu, teknik tendangan pasti akan disambut dengan bantingan. Begitu, tendangan yang power, tendangan dengan power dan speed yang cepat, itu yang bagus. Bagus. Pasang. Boleh. Bawa dilihat biar kelihatan, pukul, tegang biar kena. Buka nih. Diri. Coba.
lihat. Ini hasil latihan tadi sparring sama salah satu anak perguruan. Nah, ini akibatnya. Saya benjol di sini, benjol di sini. Ini karena saya nggak pernah latihan dan emang resiko jadi seorang pesilat ya seperti ini. Kalau Anda siap mau menjadi pesilat, ya harus siap seperti ini. Tidak sekedar menciptakan pribadi berbudi pekerti, solidaritas tinggi, dan ikatan emosi yang kuat, layaknya sebuah keluarga yang terbalut dalam keagungan nilai religi. Setiap murid PSHT harus berani berkorban dan menanggung penderitaan saudaranya. Putar. Datang. Bersedia. Boleh. Di perguruan ini persaudaraan memang sangat dijunjung tinggi. Ikatan kuat tersebutlah yang membuat PSHT hingga saat ini masih eksis dan disegani oleh perguruan lain. Secara kesatria, tiap murid akan saling melindungi satu dengan lainnya. Terkadang, kebersamaan itu pula yang menjadi pemicu gesekan. Di Madiun, benturan antar perguruan silat konon telah berlangsung turun-menurun. Namun sebagai sebuah perguruan silat, PSHT tak hanya lekat dengan berbagai metode pengajaran tentang filosofi hidup. Sektor prestasi juga menjadi fokus perguruan. Sejak dulu, perguruan ini memberi andil besar bagi perkembangan pencak silat Indonesia. Pesilat PSHT merupakan lumbung prestasi merah putih, baik di tingkat nasional maupun internasional. Selain menciptakan individu yang kuat secara mental dan spiritual, keberadaan persaudaraan Setia Hati Terate bagaikan mercusuar dari terjaganya tradisi bela diri warisan Ibu Pertiwi. Satu hal yang selalu ditekankan kepada seluruh murid PSHT, yaitu menghapus prasangka buruk dengan menjaga kebersihan hati. Selaras dengan keyakinan yang terus ditanamkan oleh para leluhur PSHT kepada seluruh murid, bahwa manusia dapat dihancurkan, manusia juga dapat dimatikan, tetapi manusia tidak dapat dikalahkan selama manusia itu setia pada hatinya sendiri.